Kami dari kelas 4A Universitas Mataram. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Aprilia Intan Rosada. Saya Dino Batari. Saya Rahya Fitriani. Nah, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran kita. Tujuan kita yang pertama yaitu mengetahui aturan dasar dalam turunan fungsi aljabar. Untuk tujuan yang kedua yaitu mengetahui penggunaan turunan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Nah, bagaimana sih turunan fungsi itu? Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Oke, selanjutnya di sini apa sih turunan itu? Nah, turunan merupakan cabang dari ilmu kalkulus, yaitu turunan didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Nah, di sini turunan disebut juga dengan diferensial, sehingga proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Nah, materi selanjutnya yaitu aturan turunan fungsi aljabar. Nah, yang pertama di sini ada beberapa aturan turunan. Yang pertama itu jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Nah, untuk aturan selanjutnya bisa dibaca ya teman-teman. Nah, di sini aturan yang pertama itu yang akan kita terapkan nanti di pembahasan selanjutnya. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih kegunaan dari turunan itu? Yang pertama yaitu menentukan minimal bahan yang digunakan untuk membuat suatu benda. Yang kedua, menentukan keuntungan maksimal atau maksimum. Dan yang ketiga yaitu menentukan biaya produksi minimal. Gimana sih langkah-langkah penyelesaiannya? Nah, yang pertama, menentukan fungsi permasalahan yaitu fx dengan benar. Yang kedua, mencari turunan pertama dari fx itu, yaitu f aksen x sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan nilai x. Dan yang keempat yaitu pilih dan substitusi ke persamaan awal yaitu fx. Nah, di sini ada contoh soal pertama yaitu suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam x hari dengan proyek per hari yaitu 3x plus 900 plus 120 per x 100.000 rupiah. Agar biaya minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu. Nah, gimana sih penyelesaiannya? Yang pertama, kita misalkan fungsi biaya X hari yaitu BX. Maka BX sama dengan X dikali 3X min 900 plus 120X. Sehingga kita dapat hasil yaitu 3X kuadrat min 900X plus 120. Nah, karena kita mencari biaya minimum, maka kita menggunakan turunan pertama dari BX yaitu B aksen X. Untuk B aksen X sama dengan turunan pertama dari 3X pangkat 2 min 900 X plus 120 yaitu 6X min 900. Sehingga 0 sama dengan 6X min 900 dan 6 kita pindah ruas, 6X sama dengan 900 dan X sama dengan 150. Jadi, agar biaya proyek minimum, maka pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu 150 hari. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya, teman-teman. Di sini, jika suatu perusahaan memproduksi X buah barang, setiap barang yang diproduksi memberikan 225X dikurangi X kuadrat rupiah, maka supaya total keuntungan mencapai maksimum, banyak barang yang harus diproduksi adalah bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, di sini kita misal fungsi keuntungan X barang yaitu UX, maka kita tuliskan UX sama dengan X dikalikan 225X dikurangi X kuadrat. Sehingga hasilnya UX sama dengan 225X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Sehingga jika kita mencari nilai maksimum UX, maka kita mencari turunan pertamanya yaitu U aksen X sama dengan 0.
Nah, kita tuliskan U aksen X sama dengan turunan dari 235X kuadrat dikurangi X pangkat 3, yaitu 450X dikurangi 3X kuadrat. Sehingga 0 sama dengan 450X dikurangi 3X kuadrat. Maka 0 sama dengan 3X dikali 150 dikurangi X. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 0 atau X sama dengan 150. Jadi, agar keuntungannya maksimum, banyak barang yang diproduksi adalah 150 buah. Lanjut ke contoh soal yang ketiga ya, di mana suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh dari perusahaan tersebut adalah... Nah, penyelesaiannya begini teman-teman. Kita tulis yang sudah diketahui, yaitu biaya produk X, yaitu 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Kemudian hasil penjualan X produk yaitu 5.000X. Untuk mencari laba, rumusnya hasil penjualan dikali biaya produksi. Laba yaitu LX, maka 5.000X dikurangi 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Sehingga hasilnya 10X kuadrat ditambah 4.000X dikurangi 9.000. Nah, kita mencari laba maksimum. Kita cari turunan pertama dari LX, yaitu L aksen X sama dengan 0. L aksen X sama dengan turunan dari negatif 10X kuadrat, yaitu negatif 20X ditambah 4.000. Hasilnya negatif 20X ditambah 4.000 sama dengan 0. Kita tahu bahwa X adalah 200, maka kita masukkan ke dalam LX-nya, yaitu L200 sama dengan negatif 10 dikali 200 kuadrat ditambah 4.000 dikalikan dengan 200 dikurangi 9.000, maka hasilnya negatif 400.000 ditambah 800.000 dikurangi 9.000. Jadi kita tentukan hasil akhirnya yaitu Rp391.000. Sehingga laba maksimum dari perusahaan tersebut adalah Rp391.000. Mudah bukan? Nah, cukup sekian pembahasan dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.